semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman ya. Sekali lagi, kalau kita sudah di hari Selasa, artinya waktunya kita ngobrol bareng di Sabdayo. Oke, thank you banyak teman-teman yang sudah berdatangan. Aku harap kalian bisa segera membagikan linknya ya, bagikan live ini di teman-teman kalian supaya kita seru lah ngebahasnya gitu ya. Supaya seru diskusinya karena kalian kami ajak diskusi. Oke, aku nggak sendirian ya, teman. Mari kita diskusikan malam hari ini dan kita berdiskusi dengan teman-teman. Tapi sebelum kita berdiskusi, silahkan banget untuk memperkenalkan diri dari Tian dulu, terus Yohana, lalu ke Mbak Santi. Silahkan. Ya, halo, shalom, malam. Perkenalkan aku Tian, umur 27, pelayanan di Sabda, dan sekarang domisilinya di Solo. Mantap. Silakan Yohana. Oke, shalom teman-teman semuanya. Aku Yohana. Aku merupakan mahasiswa semester akhir, semester 7, dan berkuliah di Universitas Setiabudi Surakarta. Dan aku berdomisili di Sukoharjo. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Silakan Mbak San. Ya, shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama aku Santi, domisiliku di Solo juga. Dan saat ini juga masih aktif pelayanan di Sabda. Ya, salam kenal semuanya. Puji Tuhan masih aktif, masih terus diperpanjang ya. Oke, salam kenal juga dariku teman-teman, aku Ray, domisili Kediri. Nah ini Jawa Timur sendiri ya, di antara Jawa Tengah ini. Oke, kalau kita sudah berkenalan dengan para guest ya, para yang akan ngobrol ya, kita semua, kita juga mau berkenalan sedikit dengan acara kita, yaitu Sabda Youth. Siapa tahu teman-teman di rumah baru pertama kali join atau pertama kali nonton. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng dari Yayasan Lembaga Sabda tentunya, yang akan ngebahas topik-topik yang relate dengan anak muda, ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak Allah untuk menjalankan panggilan Allah tentunya bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Enjoy teman-teman semua yang nonton. Kalian silakan ikut ngobrol, ikut nimbrung ya di kolom komentar, beri pernyataan, pertanyaan apapun, silahkan tulis di kolom komentar ketika kami ngobrol, karena kalian kami ajak ngobrol. Oke, kita buka terlebih dahulu ya diskusi kita. Kak Yohana boleh membuka dalam doa, silakan. Ya, mari kita buka diskusi malam hari ini dengan bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kasih karunia dan penyertaan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kalau saat ini, malam hari ini, kami boleh tergabung dalam live Sabda Resource, dan biarlah setiap apa yang kami diskusikan terkait topik God with Us bisa menjadi berkat bagi siapapun yang join pada malam hari ini. Dan Tuhan juga memberkati segala sarana-prasarana yang kami gunakan. Tuhan juga memberkati kesehatan kami, juga Tuhan memberkati segala apa yang kami perkatakan dan kami bahas. Biarlah itu hanya karya dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan awal sampai akhir berjalannya rundown ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang bekerja atas setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Okay. Amin. Thank you Kak Yohana. Tadi kita sudah kenalan masing-masing, ada Tian, Yohana, Mbak Santi, nggak ada yang namanya Immanuel ya. Atau teman-teman di rumah ada yang namanya Immanuel nih. Ya, mungkin teman-teman kalian semua ya punya saudara, teman yang namanya Immanuel, karena memang Immanuel ini nama yang cukup familiar atau nama pasaran lah disebutnya ya. Dan kita tahu bersama, aku juga sudah bilang tadi, Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Tapi aku penasaran nih teman-teman, sebenarnya seberapa umum kata ini dipakai di dalam Alkitab? Apakah penggunaannya atau penggunaan kata Immanuel ini memiliki makna yang sama di seluruh kitab, baik di PL maupun di PB, seperti apa? Yuk, silakan berbagi, kita gali bersama. Betul sekali ya, kalau Immanuel pasti udah sering kita dengar, dan betul kata Kare, nama itu pasaran. Karena kebetulan namaku juga ada Immanuelnya, dan aku tuh 3 bersaudara, dan 3 bersaudara ini tuh dikasih nama Immanuel semua di pertengahan nama itu. Jadi aku yakin ketika orang tua memberi nama anak nama Immanuel itu bukan sekedar nama formalitas sebagai orang Kristen. Ya, karena kan Immanuel terkenalnya di orang Kristen gitu ya.
Jadi ngasih nama ke anak bukan sekedar sebagai orang Kristen, tapi pasti ada yang namanya harapan, namanya tujuan gitu. Dan aku yakin ketika mama papa memberikan nama Immanuel, ya harapan mereka adalah bahwa Allah turut menyertai kehidupanku, kehidupan si anak gitu ya. Kemudian menjadi sumber pertolongan, menjadi sumber pengharapan, memberikan damai sukacita, damai sejahtera gitu. Jadi bukan sekedar formalitas. Dan ternyata penting juga bahwa kita perlu melihat dari sisi sejarah di Alkitab. Ya walaupun kadang sekarang kayak oh apa kok ke Alkitab sih, apa ke Alkitab sih gitu ya. Tapi ternyata penting juga gitu bahwa di dalam Alkitab juga kita bisa melihat point of view dari kata Immanuel ini. Dan kalau di Perjanjian Lama gitu ya, di zaman Raja Ahaz, di situ juga disinggung tentang kata Immanuel. Kemudian juga di Perjanjian Baru di Injil Matius juga disebut atau dicantumkan kata Immanuel atau disinggung Immanuel. Nah, tapi ternyata makna dari keduanya, baik dari PL maupun dari Perjanjian Baru, makna dari Immanuel ini sama, yaitu Allah menyertai kita. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain, teman-teman yang lain akan menambahkan lebih dalam lagi bagaimana penggalian kata Immanuel ini dari sisi sejarah dalam Alkitab. Ya, aku ya teman-teman, aku mungkin nambahin sedikit dari yang tadi Kak Yohana sudah sharingkan gitu. Setuju sih maksudnya kalau lihat dari PL memang itu sesuai dengan konteksnya gitu. Tapi lihat dari saat itu tuh aku lihat ada satu bukan hanya penggunaan kata Allah di dalam nama gitu kan. Maksudnya Immanuel kan salah satunya Allah beserta kita gitu. Tapi kalau kita lihat beberapa tokoh Alkitab itu kan juga banyak yang menggunakan kata L gitu kan, kayak Daniel yang artinya Allah adalah hakimku, dan Elia dan lain sebagainya itu punya satu arti gitu. Mereka mendeklarasikan bahwa bukan hanya Allah ada dalam hidup mereka, tapi kalau dalam konteks Immanuel tuh Allah menyertai gitu orang-orang yang diberi nama tersebut, dan bukan hanya orang itu aja gitu, tapi ada pendeklarasian bahwa Allah yang kita miliki itu adalah Allah yang sama gitu, maksudnya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, aku nambahin sedikit juga ya. Ya, aku belajar tentang kata Immanuel sendiri ini kan berasal dari bahasa Ibrani gitu ya. Jadi ada dua kata gitu ya. Yang pertama itu Imanu gitu. Itu artinya beserta kita gitu atau bersama kita gitu. Lalu kata El itu kan sebenarnya singkatan dari Elohim gitu ya, yang berarti Allah gitu. Jadi ya tadi teman-teman ya setuju ya, artinya itu kan memang Allah beserta kita gitu ya. Tapi aku mikir-mikir lagi itu. Maksudnya kan kalau dilihat di Alkitab ya, mungkin nanti kalau teman-teman tahu sumber lain ya, kemarin tuh aku sempat baca di artikel, itu jadi kata ini kan memang nggak terlalu sering gitu ya, dipakai secara as is Immanuel gitu, paling cuma berapa dua kalau nggak salah, hanya dua gitu. Jadi mungkin kalau secara secara langsung gitu jarang, tetapi konsep yang diwakili oleh kata Immanuel ini tuh banyak gitu ya. Jadi Allah hadir di tengah-tengah umatnya, Allah hadir di tengah bangsa. Jadi konsepnya sih sangat sangat merata gitu. Jadi kayak hampir menjadi satu tema untuk keseluruhan Alkitab sih, bahwa Allah itu hadir bagi manusia. Ya, teman-teman, betul sih kalau memang kata Immanuel sendiri secara SS memang jarang kita temukan ya, hanya 2 kali gitu ya, di Yesaya dan juga di Matius gitu ya. Dan ya kita langsung bisa menafsirkan memang itu Yesus yang merujuk kepada Yesus gitu. Tapi memang kata ini tuh memiliki bisa dibilang benang merah tadi ya yang disampaikan Mbak Santi, bahwa memang Allah senantiasa ada di proses sejarah kehidupan manusia gitu. Jadi secara konsep, secara pemahaman, secara iman itu tetap ada gitu. Dan terlebih spesial ketika kata ini pertama kali muncul ya di dalam Yesaya itu kan disinggung tadi sama Yohana di zaman Raja Ahaz ya. Raja Ahaz tuh manusia yang paling berdosa, raja yang paling berdosa. Emang jahat sekali lah dia gitu, bisa dibilang demikian gitu. Dan di momen itu kerajaannya diserang,
kerajaan Yehuda diserang, dia malah minta bantuan ke kerajaan lain gitu, nggak minta bantuan ke Allah gitu. Dan di momen itu ya saya hadir untuk menegur, bisa dibilang mengingatkan supaya Ahaz ini mau tunduk gitu kepada Allah. Coba kamu minta tanda lah kepada Allah gitu. Cuman disuruh minta tanda doang, nggak disuruh ngapa-ngapain, cuman minta tanda kepada Allah sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah itu lebih besar dibanding segalanya. Ahaz pun nggak mau gitu. Dan di tengah ketidakmauannya itu, Allah tetap memberikan tanda tersebut. Jadi penyertaan Allah ini sebenarnya lebih dalam bahwa tidak bergantung pada tindakan manusia atau keinginan manusia. Oh, karena manusia ingin disertai maka Allah menyertai, enggak gitu ya. Tapi karena inisiatif Allah, Allah mau menyertai apapun keadaannya. Bahkan sekalipun dia berdosa sekalipun, Allah tuh menyertai. Tujuannya supaya ada pengakuan yang lebih besar bahwa Allah itulah pemilik segalanya. Itu sih. Ya, betul. Ternyata setelah digali dan digali lebih dalam gitu ya, kata Immanuel, terutama point of view dari sejarah Alkitab, maknanya memang sedalam itu. Dan aku penasaran, sebenarnya kapan kita tahu atau mendengar arti dari kata Immanuel? Atau sampai saat ini deh, sejauh apa sih kita memahami secara pribadi dari kata Immanuel itu sendiri? Ya, aku ya, kalau disuruh mengingat-ingat gitu, aku kayaknya kecil udah ini ya, udah denger gitu ya kata Immanuel, terutama pas ibadah di gereja gitu. Karena kan kalau ibadah, terus di bagian akhir itu kan biasanya kan ada doa kan, doa berkat. Nah itu kan pasti ada Tuhan beserta kita, Immanuel gitu. Kadang kan ditambahin dengan kata Immanuel. Jadi ya secara nggak langsung sih sebenarnya, oh ya itu berarti artinya gitu kan. Terus juga kalau apa namanya, teman gitu ya yang punya kata yang bernama Immanuel. Aku sebenarnya punya sih dulu waktu SD, aku tuh punya teman baru pas kelas 4. Namanya Immanuel, tapi dia itu tuh kan orangnya diem, pendiam bener-bener, padahal kan dia cowok kan, pendiam. Jadi aku tuh malah penasaran, ini anak namanya Immanuel, terus lahirnya bulan Desember, wah ini udah pastilah lekat nih sama momen Natal atau makna kelahiran Kristus ini kan deket gitu kan ya. Cuman ya itu lagi-lagi malah jadi makin penasaran gitu. Ini namanya udah Immanuel, pasti ortunya kan punya doa yang ini ya, yang baik gitu ya untuk anaknya. Tapi jadi penasaran gara-gara dia karakternya diem sekali gitu. Tapi setelah lama kenal itu ternyata cukup ini orangnya apa cukup yakin gitu ya aku pikir. Jadi setiap melakukan sesuatu tuh yakin. Aku jadi mikir berarti Immanuel itu tuh salah satunya orang tua punya alasan yang ngasih, oh berarti Allah beserta kita, berarti harapannya mungkin anak ini tuh yakin gitu ya di dalam hidupnya bahwa Tuhan tuh menyertainya dan pasti dia akan punya pengharapan gitu di dalam Tuhan. Ya itu sih, jadi ya cukup oke lah aku gitu. Ya, aku kalau dariku ada sih beberapa temanku juga namanya Immanuel gitu, tapi tadi kalau pertanyaan dari Yohana itu memang ya terkait nama mungkin ya ada satu harapan gitu, tapi paling sering tuh kita akan dengar nama Immanuel atau kata Immanuel tuh ketika memang menjelang Natal gitu, dan itu bukan hanya apa ya kayak momen itu aja gitu, tapi maksudnya memang ada sesuatu yang membawa sukacita gitu ketika Natal. Dan ketika tadi mengingat gitu bahwa kalau lihat dari sejarahnya sendiri kan dalam PL maupun dalam PB gitu kan, Immanuel tuh meskipun hanya 2 kali jadi di Matius 1 sama di Yesaya gitu, tapi itulah yang menandakan dan mengingatkan gitu bahwa kita sebagai manusia pun ketika Allah tadi yang seperti Kak Re bilang gitu, bukan dari kita yang berinisiatif untuk mencari Allah gitu, tapi itu adalah pernyataan atau janji Allah kepada manusia, kepada umat orang percaya gitu, bahwa Dia yang akan menyertai kita gitu, bahkan sampai pada kesudahannya. Gitu. Ya kalau secara kata ya, pertama kali dengar tuh nggak tahu ya, mungkin ya ketika bayi gitu ya, tapi belum sadar aja gitu ya. Karena memang kata ini kalau di dalam gereja pasti sering didengar, terlebih kalau sudah Natal ini Immanuel pasti jadi tema-tema khotbah gitu ya di salah satu minggu Desember gitu. Itu cukup sering gitu.
Jadi ya memang dari awal itu sudah paham gitu ya arti kata Immanuel. Tapi memang secara makna yang dalam yang seperti yang ku sampaikan itu baru banget 2 minggu lalu karena persiapan pelayanan juga sih. Jadi baru benar-benar menggali itu dan baru benar-benar memahami betapa dalamnya penyertaan Tuhan yang dimaksud itu baru-baru aja gitu ya. Dan bagiku nggak terlambat sih itu ya, nggak terlambat bagiku karena ya itulah momen yang pas untuk aku mengerti dan untuk menghidupinya ke depan tentunya. Itu sih. Oke, ya aku setuju sama teman-teman yang lain. Sedikit menambahkan, kalau dari aku, emang namaku Immanuel dari kecil ya cuma tahu, sekedar tahu aja sih kalau oh Immanuel tuh artinya Allah bersama kita. Tapi ya setelah fase remaja ke dewasa, kemudian setelah lahir baru dan kemudian menjalani kehidupan berbagai situasi yang dihadapi, ya ternyata menyadari bahwa Immanuel ini adalah inisiatif Allah gitu, pemberian kasih karunia Allah gitu. Dan ketika menghadapi pergumulan yang berat gitu ya, kita sering menyatakan bahwa ya God with us gitu ya. Tuhan bersama kita. Dan terlepas dari itu semua, ya bagiku God with us atau Immanuel ini janji kehadiran Allah yang akan menyertai kita umat percaya melalui yang tergenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Makanya sangat erat dengan kaitannya dengan Natal. Seperti itu. Ya, aku nambahin ya. Silakan. Barengan. Coba nih aku. Iya, Mbak Santi dulu. Oke, ya aku nambahin ini ya, setuju dengan yang disampaikan Kak Yohana gitu ya. Aku jadi ingat kalau ngomongin God is with us tuh, padahal Allah itu kan suci gitu ya, dia itu di surga gitu, tapi kok mau gitu bersama dengan kita gitu ya. Jadi aku mikirnya tuh harusnya tuh Allah yang nun jauh di sana, kita ada di dunia gitu tuh, ya mana mau gitu ya sebenarnya kok Tuhan mau turun gitu menyertai kita gitu. Cuman ya pada faktanya kan Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memang demikian gitu ya. Jadi Allah itu nggak cuman melihat kita dari surga, oh ada Re, oh ada Kak Yohana gitu ya, tapi benar-benar ini menjadi satu, aku pikir kayak satu demonstrasi besarnya Allah gitu ya, dia mau turun ke dunia, bahkan dia juga menjadi manusia, bahkan dia melakukan karya yang sangat besar gitu ya untuk menebus dosa-dosa kita juga gitu. Jadi aku pikir ada unsur-unsur penting gitu ya di dalam God is with us ini, pasti kasih gitu. Kalau bukan karena kasih, bukan karena inisiatifnya juga nggak akan mungkin gitu. Terus juga karena kedekatan juga dari Allah yang mungkin sangat sangat tinggi ya tahtanya gitu. Terus juga satu lagi kesetiaan gitu. Karena yang namanya menyertai kita, ya itu pasti ada unsur setia gitu. Ya diingatkan tentang beberapa hal itu sih. Ya, aku sebenarnya juga nyambung dari Kak Santi sih. Lihat bukan hanya ada harapan gitu, tapi juga ada iman di dalam situ. Kalau tadi lihat kan maksudnya Allah sendiri yang berjanji gitu untuk menyertai kita. Tapi kan itu pasti selalu ada syarat dan ketentuannya gitu. Maksudnya lihat tadi kasih, tapi juga satu sisi adalah Allah yang adil gitu. Jadi ketika memang Allah menyertai kita ya hanya satu yang sebenarnya Allah inginkan gitu, kesetiaan kita dan bagaimana kita menjalani iman kita di dalam Kristus tuh dengan sungguh-sungguh dengan baik. Dan harapan ini juga selalu muncul banget, kelihatan banget tuh ketika Natal gitu, bukan hanya karena kita mengingat bahwa ada Kristus Kristus telah lahir gitu, tapi juga mengingat bahwa bagaimana ketika Kristus lahir itu ada satu harapan, ada satu sukacita, ada satu kasih juga yang diberikan kepada orang percaya gitu. Ya, oke ya teman-teman, menarik sih. Kalau kita dengar kata ini semua ya, ini tuh terasa dekat dalam pemahaman kita ya, khususnya agama Kristen. Dan ini menjadi spesial gitu, karena
kita bisa dalam tanda petik sedekat itu dengan Allah, sedangkan di konsep keyakinan lain ya aku ragu pasti nggak akan sedekat ini gitu, bahkan makanya ada batas sucinya gitu ya karena nggak nggak bisa gitu dekat, dan ini kita patut syukuri sih karena ini jadi tanda bahwa kita tuh bisa dekat dengan Allah, dan kita harusnya memang selalu menjalin kedekatan itu dengan Allah. Jadi penyertaan Tuhan atau Immanuel atau God is with us ini menjadi relasional lah hubungannya, bukan hanya Allah yang mendekat kepada kita, tapi kita juga yang mendekat kepada Allah, gitu sih. Ya, aku penasaran sih kalau menurut teman-teman ya, istilahnya Immanuel itu sebenarnya hanya untuk orang Kristen aja atau enggak sih? Gimana menurut teman-teman? Atau cuman kita aja nih yang pakai istilah ini gitu? Ya, aku ya teman-teman, memang kalau God is with us mungkin dalam versi bahasa Inggris semua agama bisa mengucapkannya gitu, tapi ya seperti yang aku bilang tadi, secara pemahaman yang spesial tuh memang di kita gitu, di kekristenan, di iman kita, karena itu begitu spesial yang menunjukkan kedekatan manusia dengan umatnya dan umat dengan Allah gitu. Jadi kok manusia dengan umatnya, manusia dengan Allah, Allah dengan umatnya gitu maksudku. Nah itu yang menjadi spesial. Kalau di agama lain spesifik nggak ada kata Immanuel gitu ya, tapi memang ada beberapa pemahaman gitu ya yang menyertai gitu, nggak khususnya Immanuel. Ibaratnya mungkin kalau bisa aku bahasakan, kalau di agama lain tuh Allah memantau dan terus ngikuti dari jauh gitu. Nah kalau di kita tuh Allah bareng gitu. Nah itu sih mungkin. Ya, aku mungkin ambil dikit juga. Kalau memang dari istilah itu menurutku hanya ada di istilah orang Kristen dan orang Yahudi ya terutama ya. Karena ini kan memang ada beberapa, kalau lihat perjanjian lama memang ini dari tradisi orang Yahudi gitu kan. Dan lihat memang tadi yang seperti teman-teman sharingkan gitu, entitas atau Allah itu tuh seakan jauh gitu kalau di agama lain gitu. Tapi kalau di sini kan kita lihat bukan hanya kedekatan kita dengan Allah aja gitu, bahkan kalau kita lihat nanti di pembahasan selanjutnya yang lebih dalam tuh ya, bahkan Allah memberikan anaknya gitu sebagai penghubung relasi yang sudah retak itu, yang sudah hancur itu karena ulah manusia sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang terkesan tuh bukan hanya Allah tuh kayak sosok yang jauh banget, enggak seperti itu gitu. Justru malah Allah tuh adalah Allah yang dekat, yang tadi ya, itu Allah menyertai kita, tapi juga menyertainya itu bukan hanya memantau gitu, tapi Allah ada beserta di samping kita, di sekeliling kita gitu, untuk melindungi kita, untuk menyertai kita, untuk bersama-sama dengan kita. Betul. Kak Yohana Ya, tadi. Oke. Ya, Kak Yohana. Oke. Kalau aku pribadi juga setuju dengan pendapat Kare dan juga Katian. Kadang tuh aku sering lihat di sosial media, di Instagram gitu ya, kadang Tuhan bersama mahasiswa semester 7, Tuhan bersama mahasiswa semester akhir gitu, Tuhan bersama orang yang sabar gitu, kayak gitu. Dan tapi sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, itu akan jauh lebih bisa mendalami dan lebih bisa mengimani arti dari God with us gitu ya, atau mengunderline dari makna God with us, atau merasakan arti dari God with us gitu. Jadi benar tadi, bukan mantau dari atas, bukan mantau dari sisi kanan kiri dan jauh gitu, tapi ya terus terang merasakan kedekatan gitu ya, kedekatan dengan Bapa secara pribadi. Dan aku tidak menemukan relasi yang sangat dekat dengan Bapa di keyakinan yang lain. Seperti itu sih, Kak. Iya, aku. Ya, ini kayaknya udah. Oh, iya, silakan Kak Santi. Oke, ya aku nambahin dikit aja gitu. Jadi tadi kan sebenarnya di awal tuh kita sudah sempat mention yang tadi itu kan dua kata Immanuel ya, yang satu di Perjanjian Lama, yang satu di Perjanjian Baru gitu. Jadi mungkin yang menjadi pembeda juga itu kalau dari perspektif Alkitab itu berarti kan
kita itu juga mengakui kan yang ada di Perjanjian Baru gitu, bahwa itu nubuat di Yesaya itu digenapi gitu ya di dalam Injil Matius itu. Jadi mungkin itu salah satu yang membedakan juga. Kalau mungkin di kepercayaan saudara seberang gitu, mungkin ya Allah tadi ya dikatakan mungkin cuma memantau jauh gitu ya, tapi kalau di tempat kita itu kan Allah itu dekat bersama dengan kita, bahkan digenapi juga gitu apa yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya, dan kita juga mengakui bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri gitu. Jadi ya aku pikir itu hal yang mungkin paling kelihatan gitu ya. Gitu. Ya, oke. Ini tadi kita udah banyak bahas ya tentang dari sisi PL, dari sisi PB. Sekarang mungkin kita akan bahas dari sisi saat ini gitu. Kalau kita lihat kan era digital saat ini gitu, bahkan masuk ke era AI gitu, di mana banyak sekali teknologi canggih gitu, banyak sekali inovasi teknologi yang saat ini nih sebenarnya dibuat tujuan utamanya tuh untuk memudahkan hidup manusia gitu, yang dimana semuanya jadinya sekarang serba otomatis gitu. Tapi jadinya tuh banyak orang yang ngerasa, oh ya aku udah nggak butuh apa, aku butuh apa aja tuh udah gampang banget gitu, udah mudah, semua bisa ditemukan saat ini gitu loh. Nah kalau kita lihat lagi Immanuel gitu, apakah dalam era saat ini tuh sebenarnya bukan hanya katanya, tapi arti Immanuel tuh masih relate untuk manusia zaman sekarang, atau dengan kata lain tuh bisa aku bilang, apakah orang pada masa kini itu masih membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya? Gimana nih menurut teman-teman? Ya kalau pertanyaannya apakah orang masa kini itu membutuhkan penyertaan Tuhan, ya aku yakin sih masih butuh gitu ya. Meskipun faktanya di dunia ini seolah-olah Tuhan mulai bergeser gitu ya karena adanya AI. Jadi semua terpusat ke situ, dan AI kayak seolah-olah jadi kunci jawaban atau pilihan gitu, pilihan utama gitu ya dalam segala situasi, dan bahkan dalam berbagai hal, konseling, curhatnya pakai AI juga gitu ya. Jadi ya ya itulah realitanya gitu ya. Tapi itu juga mengungkapkan fakta satu lagi gitu ya, yaitu bahwa manusia tuh gak bisa hidup sendirian. Ya terlepas dari AI dan Tuhan, tapi faktanya ketika orang lari ke AI berarti dia sedang kesepian gitu ya. Bahkan ada riset di Amerika Serikat, 61% orang muda tuh melaporkan kesepian yang parah. Nah, jadi meskipun teknologi semakin canggih, tapi justru itu mengisolasi mereka karena mereka merasa kesepian. Jadi bisingnya tuh di HP doang, tapi di jiwanya, di mentalnya itu merasa sepi. Jadi kalau seperti itu, ya harusnya sih masih butuh lah penyertaan Tuhan. Gitu. Nah, cuman masalahnya di kesadarannya ini yang jadi problem sih. Itu sih. Ya, ya aku Kak Santi dulu. Gak apa-apa, dah Kak Yohana duluan Kak tadi. Oke, ya melanjutkan dari Kak Re, emang teknologi emang nggak bisa dipungkirin akan semakin maju dan itu nggak akan bisa di stop. Dan lebih parahnya atau agak ngerinya sebenarnya tuh kadang orang mengandalkan teknologi ya AI itu tadi, terus menomorduakan Tuhan. Jadi kayak contoh kasusnya gitu kalau di era aku adalah di era perkuliahan gitu ya, atau di era pendidikan ya. Yang pertama ketika mau ujian, ketika mau tes atau apapun itu ya nyari di AI dulu kunci jawabannya dan segala macam. Ya itu nggak salah, tapi baru habis itu baru berdoa. Nah harusnya kan utamakan dulu mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, baru berusaha. Nah jadi ya ini menunjukkan bahwa manusia memang ada limitnya, ada batasnya, dan menunjukkan bahwa masih butuh penyertaan Tuhan. Dan contoh di era sekarang gitu ya, yang serba digital, yang setiap hari serba internet dan serba digital, otomatis nggak mungkin kita nggak pakai internet dan nggak mungkin kita nggak pakai sosial media. Dan segala hal yang disajikan di sosial media, kadang kalau Gen Z gitu ya, kadang tuh patokin standarnya tuh ya di sosial media, atau bahkan parahnya tuh kayak self-diagnose namanya. Jadi kayak mendiagnosis sendiri tanpa kejelasan yang dari para ahli dan segala macamnya. Nah, kalau
Padahal kalau Alkitab bilang tuh di 1 Tesalonika 5 ayat 21, ya ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik gitu. Jadi gimana cara tahu kita pegang yang baik? Ya back to Bible gitu dengan perkataan firman Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa ya kita manusia akan dan tetap masih membutuhkan penyertaan Tuhan. Itu dan kaitannya dengan fase persiapan Natal gitu ya. Ya akan lebih kerasa karena dari aspek spiritual kita menyambut Natal bukan hanya sekedar seremonial, tapi dalam ibadah dan perayaan Natal itu sendiri adakah refleksi iman, adakah pertobatan, atau ya adakah sukacita dan pembaharuan dari relasi kita secara pribadi kepada Tuhan gitu. Dan kalau boleh cerita sedikit, masih ada waktu. Kalau Lama boleh juga, cerita, lanjutkan. Oke. Kalau boleh cerita sedikit, kalau Mama itu berpulang tepat di 1 bulan yang lalu di tanggal 27 Oktober dan ini kan udah Oktober, November, Desember. Jadi udah Oktober, November, Desember dan ya istilahnya Hamin 2 bulan Natal dan Mama itu aktif banget di gereja. Jadi pelayanan dan segala macamnya tuh ya selalu dengan Mama. Terus aku tuh bertanya gitu ya dengan Tuhan, apakah sukacitaku Natal tuh masih ada setelah ya kehilangan Mama gitu ya. Ternyata dengan topik ini juga meneguhkanku bahwa Immanuel God with us, ya Allah menggenapi janjinya melalui kelahiran Yesus bahwa selalu ada menyertai kita sepenuhnya, tidak hanya bagian dan menjadi dasar sukacita Natal itu sendiri gitu. Dan teknologi itu nggak bisa sama sekali menenangkan diriku, sama sekali tidak menenangkan perasaan kehilangan kita sebagai manusia, ya sebagai punya hati nurani, tapi ya Yesus itu sendiri, kelahiran Yesus itu sendiri, Sang Juru Selamat, yang menjadi dasar sukacita kita dan mengobati dan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Begitu sih, Kak. Semangat, Yohana. Thank you. Ya, aku setuju ya yang baru saja di-sharingkan Kak Yohana gitu. Aku juga tadi tuh hampir saja mau bilang tetap gitu ya, kita tuh butuh penyertaan Tuhan, mau eranya secanggih apapun gitu ya, teknologi mau berkembang sepesat apapun gitu, ya penyertaan Tuhan itu tetap perlu gitu, karena kan ya makna hidup kita itu hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan gitu, nggak bisa gitu ya di dalam apa kita temukan di teknologi gitu ya. Kalau teknologi aja ini ya memberikan koneksi yang cepat gitu ya, instan ya, jejaring yang luas, tapi sebenarnya manusia itu butuh satu relasi yang otentik gitu, yang benar-benar mendalam gitu, dan itu mengena di dalam hatinya. Ya aku pikir manusia tuh tetap butuh itu gitu ya. Terus apalagi manusia itu kalau sudah misal nih dalam konteks sudah melakukan hal yang salah gitu ya, atau mungkin dia sudah melakukan hal yang berdosa, bisa saja gitu ya curhat dengan AI atau yang lain gitu. Tetapi kan itu semua nggak akan mungkin bisa menghapus rasa bersalahnya dia gitu ya sampai tuntas gitu. Ya cerita bisa gitu atau update status bisa, tapi kan nggak akan menyelesaikan gitu masalah utama yang ada di dalam dirinya gitu. Apalagi teknologi gampang ya kalau mau menghapus apa-apa tinggal di delete atau tinggal diturunkan atau tinggal di unpublish ya gampang gitu ya. Tapi kan kalau manusia benar-benar dia sudah merasa bersalah, berdosa, tetap datang ke Tuhan dan Tuhanlah yang sanggup untuk memberi pengampunan secara total gitu. Jadi aku pikir tetap perlu gitu ya kita itu penyertaan Tuhan supaya kita itu juga menemukan makna hidup kita yang sejati, tujuan hidup yang sejati gitu ya. Kalau teknologi cuman apa kasih data, kasih algoritma, bahkan cara menjawab pun juga berdasarkan data gitu ya. Jadi ya aku pikir kita lebih daripada itu. Ya, aku nambahin apa sedikit sih dari yang teman-teman udah sharingkan gitu. Setuju sih, kita tetap butuh penyertaan Tuhan gitu, meskipun dengan teknologi dan keadaannya serba instan saat ini gitu. Karena aku pun pernah lihat beberapa orang bahkan bukan hanya ketergantungan ya gitu, tapi mereka bahkan ada yang bilang gitu, kok lebih nyaman ngobrol dengan AI gitu kan, lebih nyaman, seakan mereka ngerti gitu, padahal
Padahal salah satu batasan yang saat ini ada atau yang nggak bisa ditembus oleh AI itu adalah perasaan gitu. Bagaimana ketika tetap tadi ya butuh relasi yang lebih dalam gitu, bukan hanya dengan manusia tapi dengan Allah gitu. Dan menurutku relasi itu yang nggak bisa tergantikan. Apalagi kata penyertaan Tuhan itu bukan hanya tadi ya kita udah banyak bahas, bukan hanya Allah ada gitu, tapi juga bagaimana Allah tuh melihat kita, Allah tahu dan uh, mengontrol kita gitu. Maksudnya Allah tuh tahu apa yang terbaik untuk kita dan kedepannya tuh kita akan seperti apa gitu. Tapi kan seakan bahkan sebelum zaman teknologi seakan kita bisa mengontrol diri kita gitu. Seakan kita bisa mengatur diri kita sendiri. Padahal kalau kita ingat yang Paulus katakan ya ketika kita sudah hidup baru yaitu hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu, tapi uh, persembahkan semuanya itu untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Ya sedikit ya teman-teman. Sebenarnya teknologi itu bisa menyelesaikan banyak masalah tentang bagaimana caranya atau how-nya gitu ya. Tapi sering sekali teknologi terkendala ketika menjawab why, mengapa, terus bersama siapa. Jadi ya sifatnya lebih seperti yang Tian katakan tadi, punya relasi dan punya perasaan itu teknologi nggak akan bisa mencukupkan itu, sehingga ya kita perlu Tuhan gitu ya. Jadi Immanuel di era sekarang itu bukan hanya kabur gitu ya dari teknologi atau pelarian gitu ya dari teknologi yang bising dan segala macamnya, tapi Immanuel tuh benar-benar ada gitu. Tuhan ada di dalam realita kita, di dalam teknologi kita, sehingga menolong kita untuk ketika kita melakukan sesuatu di dunia teknologi itu kita tahu alasannya mengapa dan untuk siapa dan ya bersama siapa gitu sih. Ya, setuju dengan teman-teman ya. Jadi kalaupun ada teknologi ya kita memakainya pun juga untuk kemuliaan Tuhan dan supaya kita juga makin dekat kepada Tuhan gitu ya. Karena memang kita perlu penyertaannya. Ya, jadi aku sangat bersyukur banget sih teman-teman ini ya. Apa namanya sepakat gitu ya bahwa kita tuh masih butuh penyertaan Tuhan gitu ya. Termasuk teman-teman yang join, aku yakin teman-teman juga masih butuh penyertaan Tuhan gitu ya. Nah, cuman kan ini ya sebenarnya kan Allah itu terus gitu ya menyertai manusia gitu. Dan terlepas dari kita itu sadar atau enggak, Allah tetap menyertai kita gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mau dipikir-pikir masalahnya itu kan sebenarnya di manusianya gitu ya, yang kadang nggak sadar gitu, udah disertai Tuhan, udah dilindungi gitu, kadang kita malah nggak nyadar gitu ya. Nah, aku penasaran ya, aku mau tanya sama teman-teman gitu ya, sebenarnya apa gitu yang bisa kita lakukan supaya kita itu punya kesadaran gitu ya, bahwa Allah itu sudah menyertai kita gitu ya. Bahkan di dalam ketidaksadaran kita itu Allah sudah menyertai kita gitu. Terus juga kalau misal teman-teman ada tips atau ada ide gitu ya, gimana cara kita itu nolong teman kita yang mungkin mereka juga gak sadar gitu ya kalau sudah disertai oleh Tuhan. Ya itu sih, gimana menurut teman-teman? Ya, mungkin dariku dulu. Kalau aku langsung keinget sih dengan salah satu renungan gitu. Kalau di Sabda sendiri kan memang bulan kemarin dan bulan ini tuh kalau tiap pagi tuh kita PA gitu dari renungan Oswald Chamber gitu. Dan yang aku ingat salah satunya di bulan kemarin itu tentang itu bagaimana menempatkan bukan hanya otoritas tertinggi dalam hidup kita gitu. Karena itu tadi ketika kita beranggapan kalau teknologi bisa menggantikan Allah, terus bahkan orang sekitar kita bisa menggantikan Allah gitu, itu adalah satu kesalahan besar karena Allah sendiri yang memilih, Allah sendiri yang mau untuk hadir di tengah-tengah kita gitu, Allah sendiri yang mau menyertai kita gitu. Dan kalau kita lihat dalam sejarahnya itu kan ya semua akarnya adalah karena dosa gitu. Tapi lagi-lagi Allah sendiri yang berinisiatif untuk memulihkan relasi tersebut gitu. Jadi kalau aku mungkin bisa kasih tips tuh ya kesadarannya adalah bagaimana kita melihat Allah dan kita bergantung dengan Allah gitu. Dari situ nanti kita akan melihat bahwa
ya Allah bukan hanya sumber kehidupan kita, gitu, tapi Allah lah yang bisa membawa kita, Allah lah yang juga bisa menuntun kita kembali ke jalan yang Dia inginkan. Mungkin kalau dariku itu. Ya, belajar dari Ahaz ya teman-teman. Raja Ahaz itu ketika disuruh Yesaya minta tanda, dia nggak mau gitu. Alasannya sih seolah-olah rohani gitu, takut menguji Tuhan. Aku nggak mau menguji Tuhan, tapi padahal ya memang sombong aja dasarnya gitu. Nggak mau mengandalkan Tuhan, tapi mau mengandalkan kekuatannya diri sendiri, atau terlalu percaya diri lah dengan kekuatannya dan dengan koloni-koloninya gitu ya. Jadi untuk sadar bahwa Tuhan beserta kita itu perlu kerendahan hati dan kerendahan diri sih di hadapan Tuhan. Tanpa itu kita nggak akan bisa gitu ya. Kita mungkin bisa melewati segala sesuatu terus dengan angkuhnya berkata ini karena hasil usahaku, hasil lemburku, hasil belajarku, begini begitu dan segala macamnya. Tetapi kalau kita nggak rendah hati, kita nggak akan menyadari kalau oh semuanya karena pertolongan Tuhan. Makanya penting banget untuk kita stop sejenak gitu ya ketika melakukan sesuatu. Coba stop sejenak, ambil napas, lihat sekeliling dan lihat momen lagi gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini, kok bisa jalannya seperti itu dan segala macamnya. Jadi melihat situasi lagi, observasi lagi, sehingga kita akan menemukan bahwa oh ternyata ada banyak hal yang luar biasa yang sebenarnya kita nggak bisa lakukan tapi bisa lakukan karena penyertaan Tuhan itu sih. Ya. Kalau dari aku ya penambahan sedikit dari Kak Tian dan juga Kak Re bahwa Allah menyertai kita merupakan janji Allah yang mutlak, yang terlepas dari sadar atau enggak sadarnya kita, ya itu juga adalah janji Allah yang mutlak, janji Allah yang tetap gitu, yang tetap ada menyertai kita sampai kesudahannya. Dan ketika kita berusaha menyadarkan itu setiap hari dengan cara apa ya? Dengan cara mengimani terlebih dahulu bahwa Allah menyertai kita dan betul butuh kerendahan hati bahwa kita harus mengakui juga bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang berdosa dan tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa penyertaan Allah. Karena dari situ bagiku kesempatan buat oh iya akhirnya notice bahwa oh Allah menyertai kita bukan hanya pribadinya tetapi segala sifat keilahiannya, dari kayak menjadi sumber pertolongan, menjadi sumber pengharapan gitu, memberikan damai sejahtera, sukacita, yaitu juga bersama-sama diberikan dengan kita, dengan pribadinya yang bersama-sama dengan kita, begitu sih. Ya, kalau dari aku sebenarnya tadi salah satunya ada dimension Ray sih, butuh jeda gitu ya, maksudnya butuh satu waktu gitu ya untuk bisa melihat gitu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah Tuhan perbuat gitu. Tapi aku mau tambahin tuh kita juga bisa Kak menulis gitu ya, menulis ke jurnal harian gitu. Tapi yang ditulis bukan hal-hal yang berupa keluhan sih menurut aku, tapi hal-hal yang hal-hal baik yang sudah kita alami, terus itu kita renungkan gitu. Jadi lama-lama itu aku pikir akan bisa melihat gitu ya bahwa oh Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah tolong ini, Tuhan sudah tolong itu gitu. Dan jadi apa namanya kita akan kayak melatih diri gitu ya untuk melihat dengan iman gitu ya. Memang apa yang kita alami entah itu baik atau buruk itu ternyata penyertaan Tuhan itu ada di sana gitu. Terus juga aku tadi tuh bayangin kayak gini. Aku punya teman dekat gitu ya, dan aku merasa dia itu selalu ada. Itu karena apa? Ya karena aku rajin komunikasi gitu ya sama dia, karena sering chatting, karena sering ketemuan, karena sering ngobrol gitu ya. Jadi aku pikir untuk kita itu bisa sadar penyertaan Tuhan ya salah satunya pun juga dengan berdoa gitu ya. Karena kalau kita sering ngobrol gitu, kalau doa kita kan tahu kita akan doa sama siapa gitu, kita akan ngobrol sama siapa. Jadi ya secara tidak langsung kita sebenarnya juga melatih diri kita gitu ya untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu kita ajak ngobrol, bahkan Tuhan sendiri yang mau berbicara kepada kita gitu ya ketika kita berdoa atau ketika kita membaca firman-Nya, itu aja Tuhan ngomong gitu ya. Berarti kan itu satu bukti gitu sebenarnya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu juga kehadirannya bisa kita rasakan. Kalau ada teman yang ternyata kurang sadar, gimana kita mau nolong mereka? Ya doakan sih pasti ya gitu ya. Tapi coba kita beri contoh lah dari kita
di tengah dunia digital ini banyak sekali bisa dikatakan campaign atau misi untuk percaya diri sendiri pasti bisa. Jadi self-centris lah, itu bahwa ada kekuatan yang besar dalam diri. Jadi yang ditonjolkan tuh diri sendiri. Nah, oleh sebab itu, ayo kita campaignkan juga bahwa aku bisa karena Tuhan gitu. Aku nggak sendiri karena ada Tuhan, Tuhan besertaku. Jadi kita mulai pusatkan semuanya kepada Tuhan gitu. Kita bisa suarakan itu gitu ya, untuk menolong banyak orang bahwa bukan kita tapi Kristus, not I but Christ. Itu sih. Jadi ya kita bersuara lah, harus berani bersuara. Jangan diam dan jangan iakan gitu. Terkadang kita kan terlena dengan kata-kata motivasi yang ada di internet gitu ya, bahwa kita bisa, oh ya aku bisa gitu. Ya mungkin kita bisa bertameng dalam alasan bahwa itu kan untuk memotivasi diri sendiri gitu ya. Ya ada benernya, tapi jangan sampai terjebak gitu, karena itu aku yakin pasti mengalihkan fokus gitu ya. Itu sudah aku alami juga, aku juga pernah jatuh di bagian situ gitu, sehingga percaya diri sendiri gitu ya, dan padahal nggak bisa gitu ya. Ya seperti itu sih. Itu dariku. Dari teman-teman silakan. Kalau ada teman yang nggak sadar gitu ya, mau ditampar kah gitu ya, supaya sadar. Ada tips, silakan. Kalau aku justru kadang, atau mungkin aku yang nggak sadar ya. Welcome to ya, aku tuh tergabung di disclaimer dulu, aku tuh tergabung di komunitas persekutuan antar siswa Surakarta. Ini menaungi siswa-siswa di Surakarta. Ini bukan promosi, tapi hanya menceritakan dan juga. Ini Oke. Dan bagiku ini salah satu wujud penyertaan Tuhan yang luar biasa juga, karena Tuhan mengirimkan mereka ya bagiku untuk menunjang salah satu kewarasanku gitu ya. Dalam artian ya mereka ketika menasehati, ketika mereka mengarahkan gitu, ya mereka mengarahkan back to Bible gitu melalui Alkitab ya, dengan tegas, entah salah atau benar yang kulakukan, tapi itu dengan tegas berasal dari Alkitab. Jadi bagiku, oh ya ini juga salah satu wujud penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan aku jadi bisa menular gitu, dalam artian oh ya kalau mau memberitahu orang lain yang mungkin kita udah tahu tapi dia nggak sadar, ya pertama pasti didoakan dan juga memahami dalam Alkitab, dalam artian ya kita mengkonsumsi perkataan firman Tuhan supaya yang keluar juga perkataan firman Tuhan gitu. Dan yang pasti asalnya benar ya yang dari Tuhan, perkataan firman Tuhan itu. Dan kadang tuh terintimidasi gitu kalau misalnya aku habis ngomong ini perkataan firman Tuhan seperti ini, apakah responnya nanti akan marah dan segala macamnya, ya itu biar karya Roh Kudus saja ya, maksudnya porsi Roh Kudus yang bekerja seperti itu. Ya, aku nambahin dikit ya. Setuju sih dengan yang disampaikan teman-teman gitu ya. Aku tadi kepikiran ini juga sih, belajar untuk ini ya, menolong teman tuh dengan mengubah cara pandang dia gitu. Jadi dari apa yang dimiliki menjadi ke siapa yang menyertai gitu. Jadi ini berlaku juga sih untuk aku gitu ya. Jadi kalau misalnya sedang mengalami sesuatu gitu kan, kadang orang itu akan mudah lari ke apa namanya, cari healing, atau mungkin beli sesuatu, atau mungkin langsung pegang HP, langsung scroll macam-macam. Untuk apa? Untuk mengisi lubang yang ada di hatinya gitu ya, yang merasa kurang dipenuhi, akhirnya dipenuhi dengan hal-hal yang ternyata itu di luar Tuhan gitu. Jadi mengubah dari oh aku punya uang kok, oh aku punya HP kok, oh aku punya hobi ini, oh aku punya ini. Jadi dari apa-apa itu tuh diubah ke siapa yang menyertai gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang kurang di dalam hidup kita atau teman kita, ya beralih, oh Tuhan Immanuel gitu ya, yang akan bisa memenuhi hati kita gitu, bukan hal-hal yang ada di luar-luar itu tadi. Itu sih mungkin yang aku bisa sharingkan. Iya, bisa juga menggali dengan beberapa pertanyaan gitu ya, untuk diri sendiri maupun ke orang lain. Mengapa kita bisa, siapa, kenapa momen ini bisa terjadi. Jadi menggali sedalam mungkin sampai mentok kasarnya, hingga akhirnya nemu juga, oh iya ya ternyata Tuhan yang ngatur gitu. Dan selalu biasakan ya untuk melihat dari hal yang paling kecil gitu.
itu biasanya akan menolong kita, menyadarkan kita lah gitu bahwa oh ada campur tangan Tuhan karena ada hal-hal kecil yang kayaknya ini kebetulan dalam tanda petik, tapi ternyata banyak hal-hal kecil yang kebetulannya bisa terarah gitu. Jadi ya itu sih yang bisa menolong, karena aku beberapa kali juga melakukan hal itu. Ya, Ya. sedikit aja. Aku jadi ingat gitu ya. Kadang tuh punya pikiran gini, hal-hal yang kecil aja tuh Tuhan perhatikan gitu ya. Apalagi hal-hal yang esensi yang benar-benar kita butuhkan. Itu sih. Wah, kayak jadi closing statement nih. Dan apalagi terkait dengan keselamatan gitu ya, pasti Tuhan menyertai. Nyatanya Yesus lahir gitu kan, supaya kita selamat, supaya kita kembali kepada jalannya. Nah, itulah tujuan utama penyertaan Tuhan. Oke, thank you teman-teman. Waktu sudah menunjukkan jam 8, artinya kita juga saatnya berpisah ya. Luar biasa, thank you banyak atas insight-nya, atas diskusinya. Kiranya ini bisa menolong kita semuanya, kita berempat dan juga teman-teman di rumah yang sudah nonton sampai akhir ya, menjadi berkat supaya semakin sadar lah penyertaan Tuhan. Sebelum kita berpisah, aku minta closing statement dari teman-teman ya. Dari Yohana ya, terus Tian, terus aku, nanti Mbak Santi terakhir. Silakan. Ya, aku mau berterima kasih dulu sama teman-teman Kak Kare, Kak Tian, dan juga Kak Santi. Sangat luar biasa pengalaman malam ini. Dan melalui topik ini aku berharap kita lebih dapat mengimani bahwa sadar tanpa sadar Allah akan menyertai kehidupan kita sampai kesudahannya. Bukan hanya bagian tetapi menyeluruh dan terbukti dari kelahiran Yesus. Dan mari kita juga atensikan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita sehingga kita hidup sebagaimana ya Allah menyertai kita. Iya, kalau dariku melihat tadi ya bukan hanya arti Immanuel gitu, tapi melihat bahwa Allah yang kita miliki itu bukan hanya Allah yang hidup gitu, tapi Allah yang nggak jauh banget gitu hanya untuk melihat kita gitu, tapi Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah juga yang tadi mengarahkan, Allah yang menopang, bahkan menguatkan, sampai pada Allah sendiri juga yang mengirimkan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Itu menurutku yang jika dikaitkan dengan sifat dari Allah, ya Allah adalah setia gitu. Dan juga melihat bagaimana penyertaan Allah tuh nggak bergantung pada keadaan kita gitu. Oh iya, ketika kita lagi susah Allah menyertai kita. Enggak. Justru ketika dalam keadaan apapun itu Allah menyertai kita. Tapi seringnya adalah kayak jadi semacam refleksi sih. Ketika kita suka, dalam keadaan suka gitu, dalam keadaan yang baik-baik saja, itu malah kita yang sering nggak melihat bahwa Allah tuh tetap masih menyertai kita. Itu sih. Thank you teman-teman. Ya, Allah menyertai kita di titik terendah kita. Termasuk ketika kita berdosa pun Allah menyertai kita. Bukan supaya kita nyaman berdosa, tetapi justru supaya kita bangkit dan bertobat mengakui kebesaran Tuhan. Jadi, sadarilah teman-teman bahwa Allah beserta kita tuh tidak melihat, Allah tidak melihat kita dari jauh, Allah tidak membuntuti kita dari belakang, ya, tapi Allah ada di samping kita, bersama dengan kita, menuntun kita. Ada kalanya Dia mendahului sedikit supaya kita mengikuti Dia, ada kalanya Dia di samping banget ya, supaya kita percaya bahwa ada teman kita, ada sosok yang di samping kita. Jadi ya, Immanuel tuh dekat dengan kita. Bukan hanya ketika Yesus lahir baru Immanuel dan setelah itu pergi gak ada Immanuel, tidak. Karena janjinya nyata. Aku menyertai kamu senantiasa. Matius 28 ayat 20. Thank you. Mbak Santi, silakan. Ya, terlepas dari semua kemajuan, terus juga banyak hal yang menawarkan untuk kita itu bisa kuat, bisa mandiri, bisa berjalan sendiri gitu ya. Kita harus ingat bahwa kita nggak akan bisa dengan prinsip-prinsip itu gitu ya. Karena memang kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh Immanuel gitu ya di dalam hidup kita, karena ini yang menjadi pengharapan di dalam kita untuk kita itu terus bisa
berjalan dalam iman dan tetap bisa menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan tentang Dia. Amin. Thank you banyak ya teman-teman semuanya. Thank you Tian, thank you Yohana, thank you Mas Santi sudah sharing. Jangan kapok-kapok, next time lagi ya teman-teman. Dan teman-teman di rumah juga yang sudah nonton dari awal sampai akhir, thank you banyak. Kalau ada komentar yang terlewat, mohon maaf banget. Dan silakan banget kalau teman-teman minat jadi guest ya. DM kami ya, kontak kami ya. Aku mau jadi guest gitu ya. Silakan banget gitu ya. Dan jangan lupa promosikan juga ya di teman-teman kalian yang lain supaya minggu-minggu berikutnya kita semakin rame juga. Karena topik kita minggu depan khususnya ya, kita mempertajam nih topik Natal, yaitu He was born for me, ya, lahir untukku. Jangan lupa ajak semuanya. Thank you banyak. Kita akan tutup semua rangkaian obrolan kita, diskusi kita malam hari ini. Minta dan kasih Tian boleh menutup kita dalam doa. Ya, baik teman-teman semuanya, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Syukur juga untuk teman-teman yang sudah hadir untuk live malam hari ini, maupun nanti teman-teman yang akan mendengarkan siaran ulangnya Tuhan. Kami berdoa mohon daripadamu untuk diskusi pada malam hari ini juga boleh menjadi pelajaran dan pengingat untuk kami, serta refleksi bagaimana Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau bukan Allah yang hanya melihat dari jauh Tuhan, tapi Engkau bersama kami semua, dan bagaimana juga Engkau selalu menyertai kami, bukan melihat bagaimana keadaan kami, tapi Engkaulah yang mempunyai sifat bahwa Engkau adalah setia, Engkau menyertai kami sampai kapanpun Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap aplikasi maupun hal-hal yang akan kami lakukan, follow up dari diskusi ini, kiranya Engkau yang memampukan setiap kami, Engkau juga yang memberikan kami kekuatan untuk boleh melalui hari-hari kami, melalui kehidupan kami, dengan sikap yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala diskusi, untuk segala pelajaran yang boleh kami dapatkan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, dan kami akan mengakhiri diskusi ini. Amin. Amin. Thank you banyak ya sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa hadir lagi. Thank you. Bye-bye. God bless. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.